Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita beribadah memperingati Jumat Agung. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari adik-adik, siapkan roti perjamuan, siapkan anggur perjamuan, siapkan uang persembahan, dan siapkan juga Alkitab. Kita akan mulai ibadah perjamuan kudus agung. Shalom adik-adik, Papa dan Mama di rumah. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah perjamuan kudus dalam rangka Hari Jumat Agung. Adik-adik, Papa Mama di rumah, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Adik-adik semua, ibadah kita hari ini berbeda dari ibadah sekolah minggu biasanya. Ibadah kita hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita ini. Ibadah sekolah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam Roh Kudus. Salam damai untuk kalian semua. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang menyertai kalian. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, Papa Mama di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu memberkati pekerjaan orang tua kami. Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Engkau juga menyertai sekolah kami dalam kami bermain dan jalan-jalan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama memasuki ibadah perjamuan kudus. Tolong kami Tuhan dapat mengikutinya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita tahu Jumat Agung ini Tuhan Yesus itu mengampuni segala dosa-dosa kita. Sekarang kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Stop Ku Mau Katakan. Apa yang Yesus buat
adik-adikku sayang, di ibadah sekolah minggu dalam rangka memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun sekarang kita masih di rumah saja dan adik-adik belum turun sekolah, tetap sukaria, tetap semangat di dalam Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ibu Pendeta akan memimpin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau masih memberikan orang tua kami kesehatan. Engkau masih memberikan orang-orang di sekitar kami juga kesehatan. Ya Tuhan, setelah ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Engkau buat kami pintar. Buang jauh-jauh nakal kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian pasti sudah menyiapkan cerita firman Tuhan kan dari dalam Alkitab. Kita siapkan Alkitab yang ada dan terdapat cerita firman Tuhan ini dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat 30. Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 30 dengan dua judul, yaitu Yesus disalibkan dan Yesus mati. Firman Tuhan Ibu akan bacakan, adik-adik sekalian dan orang tua yang mendampingi silakan menyimak dalam hati masing-masing. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menguncukkannya ke mulut Yesus. Ayat yang terakhir, ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik sekalian, senyumnya mana? Nah, senyum dong. Ibu akan
akan memulai cerita tentang kematian Tuhan Yesus, Tuhan kita. Adik-adik, coba adik-adik lihat di rumah. Ada tidak mamahnya yang punya kalung salib, mamahnya yang punya gambar salib, atau ada kakaknya yang punya anting-anting salib? Seperti gambar ini. Gambar ini adalah gambar salib. Gambar yang selalu kita bawa kemana-mana kalau kita memasangnya di leher, di tangan, di telinga. Atau ada yang meletakkannya di rumah. Ada artinya adik-adikku sekalian. Ada peristiwa yang sangat penting, bukan hanya penting, tapi sangat penting untuk kita sekalian. Gambar salib ini akan membuat kita ingat bahwa Tuhan Yesus mau mati supaya kita diselamatkan dan karena kasih-Nya. Baik, adik-adikku tersayang, ada Yesus yang disalib di antara dua orang. Jadi adik-adikku sekalian, Yesus ada di tengah-tengah dua orang yang juga sama-sama disalib tadi. Sebelum Tuhan Yesus sampai lalu dipaku dan disalib, dia harus terlebih dahulu menerima pukulan. Coba dong adik-adik cubit tangannya keras-keras. Keras-keras lagi. Sakit tidak? Sakit. Nah, Tuhan Yesus, pukulan yang dirasakannya, paku yang di tangan dan di kaki yang dideritanya, melebihi sakitnya kita yang dicubit dengan keras tadi. Karena kasih-Nya, kita diselamatkan. Dan Yesus mau mati di kayu salib supaya kita selamat. Adik-adik terkasih, nah, dalam peristiwa yang sangat penting tadi, ada beberapa waktu yang akan membuat kita ingat dengan segala sesuatu. Salah satunya adalah kalau kita melihat di salib Tuhan Yesus, di salib Tuhan Yesus tadi, kalau kita bandingkan, salib Tuhan Yesus berbeda. Di salib Tuhan Yesus ada tulisan. Ini tulisannya. Adik-adik, tulisan ini dalam bahasa yang paling atas, bahasa Ibrani. Barisnya kedua itu bahasa Latin. Baris yang ketiga paling bawah itu bahasa Yunani. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yesus berbeda dengan dua orang yang ada di samping kiri dan samping kanan Tuhan Yesus. Pilatus sengaja menyuruh prajuritnya memasang tulisan di atas salib. Coba adik-adik ulang, apa tadi artinya dalam bahasa Indonesia? Ikuti Ibu Pendeta. Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu artinya. Adik-adik sekalian, peristiwa selanjutnya yang juga sangat penting. Kalau kita melihat gambarnya, kita pasti akan ingat bahwa prajurit mengundi pakaian Yesus. Prajurit akan membagi-bagikan pakaian yang Yesus kenakan. Nah, selanjutnya peristiwa yang juga sangat penting. Ada dua kata yang Yesus katakan sebelum akhirnya nanti Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kata itu adalah pada saat dia mengatakan, aku haus. Jadi kata-katanya adalah, aku haus. Lalu prajurit memberikan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ibu punya gambar yang terakhir dengan ucapan dua kata yang juga jadi peristiwa yang sangat penting di mana Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Bisa adik-adik ulang di rumah, sudah selesai. Dua kata ini punya arti yang sangat bermakna.
Tuhan Yesus katakan bahwa sudah selesai, yang artinya semua dosa-dosa manusia saat Tuhan Yesus disalib dan saat kita menyerahkannya kepada Tuhan Yesus, itu sudah selesai. Dosa manusia ditebus Tuhan Yesus dan kita boleh menjalani hidup mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adikku sayang, hari ini Tuhan Yesus mati, kita ingat lagi, dan mari kita yang pertama boleh ingat urutan-urutan atau peristiwa yang sangat penting tadi, di mana ada beberapa kata, ada juga tulisan yang Yesus ucapkan, ada juga yang dipasang oleh Pilatus yang menunjukkan bahwa Yesus memang raja dalam hidup kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan mari pesan yang kedua, kita bukan hanya ingat kematian Tuhan Yesus, dia katakan aku haus, dia katakan sudah selesai dan kita diselamatkan, tapi mari kita bersyukur atas pemberian hidup yang Tuhan telah berikan. Mari kita bersyukur karena kita bangga punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita respon firman Tuhan ini dengan menyanyi lagu Tanda Aku di Kaki dan Tangan. Adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri, kita menggerakkan badan kita menyanyi lagu Tanda Aku di Kaki dan Tangan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai untuk kalian semua. Salam damai juga untuk kakak-kakak dan orang tua. Tuhan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena sayangnya, kita dibaptiskan dan diterima menjadi anggota gereja. Karena sudah menjadi anggota gereja, maka kita semua boleh ikut perjamuan kudus. Ibu Pendeta, tolong ceritakan kepada kami apa arti perjamuan kudus itu? Dalam perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur. Roti adalah tanda untuk melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan anggur adalah tanda untuk melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk mengampuni dosa kita supaya kita selamat. Bu Pendeta, kalau dibaptiskan cuma 1 kali, kalau perjamuan kudus boleh berkali-kali, kenapa Bu Pendeta? Tuhan Yesus kita yang memerintahkannya untuk merayakannya berulang-ulang supaya kita selalu ingat kepadanya. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan selalu menolong dan bersama kita sampai nanti kita bersama-sama masuk surga. Terima kasih Bu Pendeta. Anak-anak semua, dulu untuk menyambut anak-anak yang dibawa orang tua mereka kepadanya, Tuhan Yesus Kristus menyambut mereka dengan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau zaman dulu Tuhan Yesus menerima dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya, maka pada saat ini juga kita yakin Tuhan Yesus menerima dan memberkati kalian semua yang datang kepadanya dan ikut dalam perjamuan kudus ini. Adik-adik semua, kakak undang untuk
berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, karena begitu besarnya cinta Tuhan Yesus kepada kita, Dia rela disalibkan agar dosa kita dihapuskan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mengikuti perjamuan kudus. Kasihanilah kami supaya boleh mengikutinya, dan berilah berkat kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus makan roti dan minum anggur, berjamuan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan roti perjamuan, Tuhan Yesus memberi piala anggur itu kepada murid-muridnya dengan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah, makanlah, silakan.
dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara kamu sekalian kepada hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita bersama-sama bersatu di dalam doa syukur, doa persembahan, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mengikuti perjamuan kudus. Kami juga bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati agar berguna bagi pelayanan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Perayaan perjamuan ini sudah kita ikuti. Pulanglah dengan menerima dan membawa berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bersama Kagres. Nah, hari ini kita mau buat aktivitas. Apa aja yang kita perlukan nih? Pertama, kita siapin kertas buffalo nih. Adik-adik boleh nih pakai warna apa aja yang ada di rumah ya. Setelah itu, yang kedua kita siapkan gunting. Nah, setelah itu gimana sih caranya Kagres? Nah, caranya kita ambil kertasnya, lalu kita lipat. Kita buat segitiga atasnya. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat lagi nih adik-adik. Seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Sama bentuk apa ya? Ya, sama bentuk rumah. Setelah itu, ini kita lipat dua lagi ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu, kita lipat lagi ujungnya menjadi dua bagian. Jadi deh seperti ini. Tapi nggak selesai sampai sini aja adik-adik.
lalu kita ambil gunting. Nah, gimana sih Kak Grace guntingnya dari mana ya? Nih, guntingnya dari bawah sini ya. Nih, guntingnya pelan-pelan aja. Hati-hati ya, kalau bagi yang masih kecil, minta bantuan mama atau papahnya di rumah. Nah, setelah itu Kak Grace kira-kira jadi apa ya? Kita buka pelan-pelan saja. Wah, ini sudah jadi salibnya. Selamat mencoba di rumah bersama mama dan papa. Bye-bye. Sesi pelayanan anak Jemaat GKI Ephatha